perkenalkan, nama saya Christine Francisca Zebua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fenomena geosfer. Nah, sebelum lanjut pada materinya, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis fenomena geosfer, khususnya untuk materi vulkanisme. Nah, tahukah kamu apa itu yang dimaksud dengan vulkanisme? Vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer menuju keluar permukaan bumi. Nah, pergerakan atau aktivitas magma di dalam litosfer dikenal menjadi dua istilah. Yang pertama yaitu intruksi magma dan yang kedua yaitu ekstruksi. Kita bahas yang pertama, yaitu intruksi magma. Adalah pergerakan atau aktivitas magma di dalam permukaan bumi dan tidak mencapai ke permukaan bumi. Kemudian yang kedua yaitu ekstruksi atau erupsi, adalah pergerakan atau aktivitas magma dari dalam permukaan bumi menuju ke permukaan bumi. Inilah yang dikenal dengan istilah gunung meletus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari intruksi magma. Yang pertama adalah lakolit. Lakolit adalah intruksi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk kubah. Yang kedua yaitu intruksi gang kecil. Ini merupakan aktivitas magma di dalam suatu gang dengan ukuran yang kecil. Yang ketiga yaitu batolit. Batolit merupakan batuan beku yang terbentuk di dapur magma. Selanjutnya, keempat adalah intruksi gang, di mana ini merupakan batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer. Kelima, ada sil, yaitu lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan lebar. Keenam yaitu diaterma. Diaterma yaitu magma yang mengisi pipa letusan yang berbentuk silinder yang menghubungkan antara dapur magma dengan permukaan bumi. Kemudian yang keempat adalah lapolit. Lapolit ini merupakan intruksi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk cekungan ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekstruksi magma, di mana sebelumnya kita telah membahas apa itu yang dimaksud dengan ekstruksi magma, yaitu proses atau pergerakan magma dari dalam permukaan bumi menuju ke permukaan bumi. Di mana kali ini kita akan membahas tentang ekstruksi magma menurut materialnya. Yang pertama kita akan membahas tentang lava. Lava merupakan magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah lahar. Lahar ini merupakan lava yang mengalir dan yang telah tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu eflata. Eflata merupakan material padat yang berasal dari letusan gunung api yang bisa berupa bom, lapilli, dan juga tuff. Kemudian ada eksalasi. Ini merupakan material gas yang berasal dari letusan gunung api yang berupa movet, fumarole, solfatar, dan awan panas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekstruksi atau erupsi magma menurut dari tempat keluarnya magma. Yang pertama yaitu erupsi linear. Ini merupakan aktivitas magma yang keluar melalui retakan yang memanjang. Kedua yaitu erupsi areal, yaitu magma yang keluar melalui lubang yang sangat luas yang membentuk suatu area. Dan yang ketiga yaitu erupsi sentral. Ini merupakan magma yang keluar melalui pipa kawah pada satu titik lokasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk gunung api berdasarkan sifat erupsi dan material yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu gunung api strato.
Gunung api strato terbentuk karena materi letusan gunung berapi yang merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Contoh gunung api strato dapat kita jumpai di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Misalnya Gunung Sinabung yang terdapat di Sumatera. Yang kedua yaitu gunung api Mart. Ini merupakan gunung api yang terbentuk karena adanya letusan eksplosif dari dapur magma yang relatif kecil dan dangkal. Contohnya yaitu Gunung Bromo dan juga Gunung Tangkuban Perahu. Yang ketiga yaitu gunung api Perisai. Gunung api Perisai terbentuk karena adanya magma yang keluar dari dapur magma bersifat cair. Gunung api Perisai ini tidak terdapat di Indonesia. Dan contoh dari gunung api Perisai yaitu Gunung Mauna Loa yang terdapat di Hawaii, Amerika Serikat. Kali ini kita akan membahas tentang tipe letusan gunung api. Yang pertama ada tipe Saint Vincent, di mana tipe letusan gunung api ini merupakan tipe skala letusannya yang relatif sedang, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal bersifat kental. Contoh dari tipe letusan ini yaitu Gunung Kelut. Yang kedua yaitu tipe Pellet, di mana tipe ini terjadi karena adanya penyumbatan di puncak gunung api yang terbentuk seperti jarum pada bagian kawah yang menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Contohnya yaitu Gunung Pellet. Yang ketiga yaitu tipe Stromboli, di mana tipe letusan ini memiliki interval waktu letusan hampir sama yang cukup kecil, tetapi terus-menerus dan mengeluarkan eflata dan material padat. Contohnya yaitu Gunung Raung. Selanjutnya yaitu ada tipe Peret atau Plinian, di mana tipe letusan ini mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Ciri letusan tipe ini adalah terdapat gas yang sangat tinggi hingga 80 km dan di ujungnya terlihat awan yang menggumpal. Kemudian ada tipe Merapi. Tipe letusan ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya semakin kuat. Letusan ini menghasilkan awan panas yang disebut dengan Wedus-Gembel. Contohnya yaitu Gunung Merapi. Kemudian ada tipe Vulcano. Ini merupakan tipe letusan yang mengeluarkan material padat dan cair seperti bom, lapilli, dan lava. Memiliki dapur magma yang dangkal sampai dalam. Contohnya yaitu Gunung Bromo. Nah, selanjutnya yaitu gejala pasca vulkanisme, di mana setelah terjadinya vulkanisme maka akan muncul beberapa hal. Yang pertama yaitu munculnya ekhalasi atau sumber gas. Kemudian terdapat sumber mata air panas yang bisa kita jumpai di Cimelati, Jawa Barat. Dan yang ketiga yaitu terdapat geyser, yaitu sumber mata air yang memancar. Dan yang keempat terdapat sumber mata air magdani yang mengandung mineral. Selanjutnya yaitu persebaran gunung berapi di Indonesia, di mana persebaran gunung berapi di Indonesia dapat kita lihat membentang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian daerah Pulau Papua dan Kalimantan termasuk dua pulau yang tidak atau jarang ditemukan gunung berapi. Nah, mengapa Indonesia sering terjadi erupsi atau gunung meletus? Hal ini dikarenakan letak geologis Indonesia yang dimana berada di atas lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Hal inilah yang mengakibatkan Indonesia sering terjadinya letusan gunung Merapi. Nah, demikian penjabaran materi tentang fenomena geosfer, khususnya tentang vulkanisme. Sampai jumpa di materi-materi geografi lainnya.